Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim, amma ba'du. Hadirin yang berbahagia, yang sama-sama mengharap ridha Allah, masih dalam ta'lim dalam bab kisah ahli zuhud dan dermawan dalam kitab Fadilah Sedekah, kisah yang ke-14. Pada suatu ketika, Imam Kabir Syekh Abu Abdullah Haris bin Asad Al-Muhasibi rahmatullah alaih membicarakan ulama yang cenderung kepada dunia. Ia berkata, mereka secara bodoh berpikir bahwa sebagaimana sebagian para sahabat radhiyallahu anhum memiliki harta yang banyak, maka mereka membenarkan diri mereka untuk menumpuk harta. Padahal secara tidak sadar dengan perbuatannya itu telah menjadikan diri mereka sebagai mangsa tipu daya setan. Tetapi mereka tidak merasakannya sedikit pun. Wahai orang-orang bodoh yang celaka, kalian menjadikan Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an yang memiliki banyak harta sebagai dalil untuk menumpuk harta. Jika kalian berkata bahwa para sahabat radhiyallahu anhum pun mengumpulkan harta untuk kemuliaan dan perhiasan, sungguh yang demikian itu merupakan tuduhan yang besar yang menfitnah dan mengumpat para tokoh termasyhur. Suatu perbuatan yang tidak beradab terhadap Rasulullah dan para Nabi alaihissalam dengan mengatakan bahwa menumpuk harta dengan jalan yang sah adalah lebih baik daripada meninggalkannya. Secara tidak langsung berarti kalian menyatakan bahwa kalian mengetahui lebih baik daripada Rasulullah yang tidak suka menyimpan uang. Ini juga berarti bahwa kalian tidak percaya bahwa Rasulullah adalah seorang pemberi selamat bagi umatnya, karena beliau melarang umatnya menumpuk harta demi yang memiliki surga. Kalian mendustakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan bahwa menumpuk harta yang sah itu lebih baik. Sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang pemberi kabar selamat yang baik bagi umatnya, penuh belas kasih dan sangat menyayangi umatnya. Wahai orang-orang yang bodoh, tidakkah kalian mengetahui bahwa Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an akan tertahan memasuki surga karena hartanya harus dihisab, meskipun ia memiliki berbagai keutamaan dan kelebihan ketakwaan serta membelanjakan hartanya di jalan Allah. Sedangkan orang-orang miskin muhajirin sudah diperintahkan memasuki surga. Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an memiliki berbagai keutamaan, kelebihan dalam ketakwaannya, kesolehannya, dan kedermawanannya dalam menyedekahkan hartanya di jalan Allah. Persahabatannya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ia termasuk salah satu di antara 10 orang beruntung yang diberi berita gembira dengan surga. Dalam kitab Asyarah Mubasyarah. Lalu bagaimana halnya dengan diri kita, orang-orang yang tenggelam dalam kenikmatan dunia? Dan lebih mengherankan lagi, kita mendapatkan harta yang haram, subahat dari kotoran, dan menghabiskan waktu untuk memuaskan syahwat, berhias dan berbangga-bangga. Kemudian kita berdalil dengan keadaan Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an untuk membenarkan nafsu kita dalam mencintai dunia. Setelah menceritakan beberapa keadaan dan kejadian terbaik para sahabat radhiyallahu anhum, Alama Muhasibi rahmatullah berkata, mereka lebih senang hidup miskin, tidak takut kepada kefakiran, percaya penuh kepada Allah dalam hal rezeki, ridho atas keputusan Allah, serta lebih mendekatkan diri kepada Allah apabila mendapatkan musibah. Pada waktu mereka kaya, mereka bersyukur kepada Allah dan bersabar pada waktu miskin. Mereka juga memuji Allah pada saat mendapat kebaikan. Orang-orang yang tawaddu lebih mengutamakan orang lain daripada dirinya sendiri. Jika datang kefakiran kepada mereka, mereka mengucapkan marhaban, selamat datang, menyambutnya dengan tersenyum dan menganggapnya sebagai cara hidup orang-orang yang benar. Maka demi Allah, katakanlah kepadaku, apakah kalian juga seperti mereka dalam segala hal? Kalian tidak menyerupai mereka sedikit pun,
bahkan sangat berlawanan dengan keadaan mereka. Cara hidup kalian sangat berbeda dengan mereka. Pada waktu kaya, kalian menjadi tidak taat kepada Allah, menjadi lupa kepadanya dan sering berbuat maksiat, berbuat sombong dan tenggelam dalam kesenangan sehingga kalian lupa untuk bersyukur kepada Allah. Sedangkan pada saat datang penderitaan, kalian berputus asa dari pertolongan Allah, menunjukkan muka masam serta tidak rela menerima takdir. Selain itu, kalian marah dan benci kepada orang-orang fakir yang datang meminta bantuan kepada kalian dan tidak menyukai orang rendahan yang sederhana. Kalian berusaha mengumpulkan harta supaya dapat bersenang-senang menghibur hati untuk menikmati gemerlapnya dunia, menuruti hawa nafsu serta bersenang-senang dalam keindahan dan perhiasan. Padahal para sahabat radhiyallahu anhum lebih banyak menjauhi harta yang halal daripada kalian menjauhi perkara yang haram. Mereka menganggap kesalahan kecil sebagai dosa besar lebih dari menganggap kalian mengenai besarnya dosa-dosa besar. Alangkah baiknya harta kalian yang paling baik dan paling halal sama dengan harta mereka yang subahat. Dan alangkah baiknya kalian takut kepada dosa sebagaimana mereka takut kalau amal baik mereka tidak diterima oleh Allah. Alangkah baiknya jika puasa kalian adalah sebagaimana hari-hari biasa ketika mereka tidak berpuasa. Dan alangkah baiknya jika bangun malam kalian seperti tidur mereka. Alangkah baiknya jika kebaikan kalian seumur hidup sama dengan satu kebaikan mereka. Wahai orang-orang yang celaka, cukup bagi kalian menghasilkan dunia sebanyak perbekalan seorang musafir. Aku berharap kalian mengambil pelajaran dari ahli-ahli dunia. Mereka akan ditahan di padang mahsyar untuk dihisab, sehingga kalian akan masuk surga bersama Rasulullah dalam golongan pertama. Kalian tidak akan ditahan di padang mahsyar untuk perhitungan yang panjang pada hari itu, karena Rasulullah bersabda, orang-orang fakir dari umatku akan masuk surga 500 tahun lebih dahulu dari orang-orang kaya, dalam kitab Raud. Alhamdulillah hadirin berbahagia, kita telah dengarkan satu kisah tentang kezuhudan Imam Kabir Syekh Abu Abdillah Haris bin Asad Al-Muhasibi rahmatullah alaih. Dan kita senantiasa berharap, berdoa kepada Allah agar Allah dengan rahman rahimnya memberikan kekuatan pada kita untuk mengamalkan, menyampaikan. Untuk sempurna majelis kita tutup dengan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.